Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah merupakan mukjizat terbesar kedua bagi Nabi. Mukjizat terbesar pertamanya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran sampai saat ini masih bisa disaksikan, dibaca oleh kita. Mukjizat-mukjizat yang lainnya hanya bisa disaksikan oleh para sahabat. Rasulullah banyak mukjizat-mukjizatnya, tapi hanya disaksikan oleh para sahabat. Tapi Al-Quran sampai saat ini, sampai nanti akhir zaman bisa dibaca, bisa dilihat oleh umatnya, umat Rasulullah SAW. Yang kedua, Isra Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj? Karena hanya satu-satunya lah orang manusia di muka dunia ini yang Allah berikan kesempatan untuk berkunjung kepada alam yang akan dihadapi, yang akan dialami. Rasulullah sendiri masih hidup, kemudian Allah undang, Allah takdirkan bisa mengalami alam yang akan dialami. Ya. Rasulullah ke surga, nanti surga itu. Rasulullah melihat neraka, nanti neraka itu. Kemudian di alam-alam itu, dan keadaan posisi Rasulullah masih hidup seperti biasa. Nah, kapan terjadinya? Dalam riwayat menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 12 kenabian. Jadi usia Nabi pada saat itu kurang lebih 52 tahun. Peristiwa Isra Mi'raj, nah ini diawali dari wafatnya, ya, sebelum Isra Mi'raj itu wafatnya istri beliau, Siti Khadijah, Siti Khadijatul Kubra, yang selama ini membantu Nabi adalah Siti Khadijah, ya. Yang pertama kali Islam Siti Khadijah. Orang lain membenci, malah Siti Khadijah itu memberikan hartanya untuk dakwah Nabi. Kekayaan di kota Mekah itu kurang lebih 22/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah, diberikan untuk dakwah Nabi. Ya. Kemudian orang yang pertama masuk Islam. Makanya lihat ketika sejarah itu, ketika Rasulullah SAW sedang duduk, ketika Siti Khadijah wafat, ya, itu Rasulullah pernah berkata di depan Siti Aisyah, aku mendengar terumpahnya Siti Khadijah di surga. Siti Aisyah cemburu, ya namanya cemburu maka istri Nabi, gak istri kita. Ya Rasul, engkau sudah ada penggantinya yang lebih baik, kata Siti Aisyah. Bagaimana kata Rasul? Khadijah tidak pernah tergantikan. Dialah yang pertama kali beriman kepada masuk Islam adalah Siti Khadijah. Dari dialah mendapatkan keturunan. Yang ketiga, dialah orang yang mengorbankan hartanya demi kepentingan dakwah. Makanya ketika Rasulullah SAW itu pulang, beliau dari dakwah, begitu masuk ketok assalamualaikum, Siti Khadijah sedang menggendong putrinya Siti Fatimah yang masih kecil, masih balita, ya, pada saat itu sedang menyusui. Saking tidak ada makanannya, yang keluar tuh bukan ASI tapi darah. Jadi darahlah yang diisap oleh Siti Fatimah. Ketika Rasul datang, Siti Khadijah akan berdiri, ya, menyambut Nabi. Kemudian Siti Fatimah yang masih kecil, bahasa kita ditidurkanlah di kamar. Rasulullah menghadapi caci maki, pulang berdakwah dalam keadaan lelah yang luar biasa, tertidurlah di pangkuan Siti Khadijah. Tertidur Rasulullah itu, ya, Siti Khadijah bagaimana memandang kemudian nangis, air matanya menetes ke muka Nabi. Rasul terbangun sampai tanya, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau kecewa bersuamikan Muhammad? Kata Siti Khadijah, enggak ya Rasul, saya tidak kecewa bersuamikan engkau. Kenapa engkau menangis? Kata Siti Khadijah, dulu
saya ketika masih punya harta bisa membantu engkau dengan hartaku. Sekarang sudah tidak ada lagi. Konon bajunya saja itu sampai ada 80 tambalan. Saking sudah tidak ada lagi baju. Seorang yang kaya raya kok malah, kata Siti Khadijah sampai menangis tuh. Dulu ketika aku punya harta aku bisa membantumu dengan hartaku. Sekarang sudah tidak ada ya Rasul. Tapi seandainya suatu saat aku sudah wafat, engkau masih berdakwah dan engkau memerlukan jembatan, maka galilah kuburku, ambillah tulang-tulangku, jadikan jembatan untuk menyeberang, untuk sampaikan dakwah kepada mereka. Sampai begitu Siti Khadijah. Suatu saat kalau aku sudah wafat, engkau masih berdakwah, engkau akan menyampaikan risalah, engkau gak ada jembatan, gali kuburku, ambil tulang-tulangku, jadikan jembatan, sampaikanlah dakwahmu, risalahmu. Sampai demikian pengorbanan Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Wafat Siti Khadijah. Selang beberapa lama wafat pula Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi yang membela Rasulullah SAW. Gangguan kafir Quraisy itu tidak berani ketika ada Abu Thalib. Ini belum sampai kepada Isra Mi'raj jemaahnya. Suatu saat gembong-gembong kafir Quraisy itu datang kepada Nabi, kepada Abu Thalib. Ya, salah satunya minta kepada Abu Thalib, Abu Thalib mohon menghentikan dakwah ponakanmu Muhammad. Dakwah Nabi minta dihentikan. Kompensasinya, balasannya, kalau dia pingin harta maka akan dikumpulkan seluruh harta diberikan kepada Muhammad. Yang penting dakwah hentikan. Kalau dia pingin jadi raja maka dia akan kujadikan pimpinan. Kalau dia pingin seorang perempuan, cari perempuan mana yang paling cantik. Yang penting dakwah dihentikan. Kata Abu Thalib, baik, nanti akan sampaikan. Kemudian pulang. Datanglah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Ya ponakanku, ya Muhammad, tadi sekelompok perwakilan dari orang-orang Quraisy datang kepadaku. Apa yang dia inginkan? Engkau supaya menghentikan dakwah, disampaikanlah. Bagaimana kata ucapan Rasulullah yang begitu masyhur? Ya paman, seandainya matahari diletakkan di tangan kanan dan rembulan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwah, tidak akan berhenti sampai berhasil atau aku yang binasa. Bagaimana kata Abu Thalib? Lanjutkan dakwahmu ponakanku, aku berada di belakang. Tangan kanan Nabi. Orang kafir Quraisy itu gak berani. Kenapa? Abu Thalib itu kepala suku yang paling disegani. Pada saat itu wafat, sehingga Nabi berarti sangat sedih, sedih sekali. Dalam kesedihan itu maka dia datanglah ke satu kampung, namanya kampung daerah namanya Thaif. Maksudnya untuk berdakwah dan bahasa kita mah nyari saudara. Begitu sampai di Thaif, Rasulullah menyampaikan, bukannya diterima tapi malah orang-orang tokoh-tokoh Thaif mengumpulkan budak-budaknya untuk melempari Nabi. Nabi dikejar-kejar pada saat itu. Ya Allah, sampai Nabi berdarah-darah. Kemudian beliau sampai tersembunyi, beliau sampai bersembunyi di kebun kurma, sampai bersembunyi, sampai menangis, sampai Rasulullah itu mengadu, ya Allah, begitu hinanya aku saat ini, sampai dikejar-kejar. Sampai saat itu, pada saat itu turunlah malaikat penjaga Jabal Uhud. Malaikat itu tidak punya nafsu, pada saat itu marah. Ya Rasul, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, ya Rasul, ya Muhammad. Seandainya engkau mau, engkau minta kepada Allah, akan kutimpakan Jabal Uhud kepada kaum Thaif yang telah menyakitimu. Itu malaikat gak punya nafsu, marah pada saat itu. Kenapa? Rasulullah sampai dikejar-kejar, sampai dilempari batu dan potongan besi, sampai berdarah-darah, ya Rasul. Sampai malaikat, ya Muhammad, seandainya engkau mau berdoa kepada Allah, akan kutimpakan Jabal Uhud kepada kaum Thaif yang telah menyakitimu. Bagaimana
ucapan dari bibir yang mulia. Ya mulia, tidak ya malaikat, aku diutus bukan untuk membinasakan. Kemudian beliau berdoa dengan satu doa yang masyhur, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka kaum Thaif. Mereka berbuat demikian karena mereka itu tidak tahu. Subhanallah. Sudah disakiti, ada yang membantu, malah ditolak, malah mendoakan dengan kebaikan. Nah, pada saat itu dalam keadaan, maka nama tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka lara, ya, tahun kesedihan. Satu saat setelah itu baru Rasulullah beberapa tiduran di Mekah, ya, di tempat itu. Tiba-tiba hadis menyebutkan, tiba-tiba bagi kita atap terbuka, datanglah malaikat Jibril membawaku ke satu tempat dekat sumur Jam-Jam, membawa sumur Jam-Jam dari bejana emas. Kata Rasul, maka dibelahlah dadaku, kemudian dikeluarkan hati, disuci dengan air yang penuh dengan hikmah dan iman itu, dicuci. Nah, Rasulullah itu 2 kali dibedah, ya. Pertama ketika usia 6 tahun. Pada saat itu Rasulullah sedang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, Rasulullah di dadanya dibelah, dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci oleh malaikat Jibril ketika usia 6 tahun. Nah, pada saat akan melaksanakan Isra Mi'raj, dada Nabi pun dibelah, dicuci, ya, oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ya, yang membawa bejana dari emas yang berisikan air yang penuh hikmah dan penuh. Kemudian dadanya dirapatkan kembali. Muhammad, kita pergi. Kemudian Rasulullah keluar, ya, Rasulullah keluar, datanglah seekor hewan, kendaraan namanya buraq. Kendaraan yang lebih besar dari bilghal, ya, yang keledai tapi lebih kecil dari kuda. Kendaraan bersayap. Jadi kuda bersayap begitu, bersayap. Buraq namanya. Buraq itu awal katanya dari barkun, barkun itu artinya kilat. Kemudian Rasulullah mengendarai buraq itu. Sekali melangkah sejauh mata memandang. Jadi buraq itu sekali melangkah sejauh mata memandang, ya. Kemudian sampailah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Baru datang Rasulullah sholat 2 rakaat di sana, dan seluruh arwah turun, sehingga pada itu Masjid Al-Aqsa itu penuh dengan para ruh Nabi, para Rasul, dan Rasulullah yang menjadi imamnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah disuguhi 2 minuman, segelas susu dan segelas arak. Kata malaikat Jibril, ambil salah satu ya Muhammad. Kemudian Nabi mengambil dengan mantap, mengambil susu, kemudian diminum dan dihabiskan. Bagaimana kata malaikat Jibril? Shadaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad, kau telah mengambil susu. Kalau yang kau ambil arak, maka umatmu akan menjadi pemabuk. Ngambil susu saja banyak yang mabok, ya, apalagi ngambil arak. Ya. Kemudian Rasulullah naik ke langit Mi'raj. Lewat apa? Lewat tangga yang terbuat dari mutiara dan emas, ya. Langit pertama itu udah Isa. Udah Isa belum? Sebenarnya masih panjang. Cerita Isra Mi'raj masih panjang. Apa-apalah, sampai Isa aja ya. 11 menit, 1 menit lagi. Ya, berapa menit lagi? Ya. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan seorang yang tinggi besar. Nah, dari pertama langit diketuk oleh kita, pintu langit. Dari dalam langit ada siapa yang datang? Aku malaikat Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Nah, kata orang yang di langit itu, apakah Muhammad sudah ada izin untuk datang ke sini? Iya. Dibukakanlah pintu langit. Artinya pintu langit itu langit itu rapat, ya. Masuklah ke langit pertama. Di sana ada seorang manusia yang besar, tinggi besar.
Nah, ada di antara yang besar itu di sebelah kanan ada rombongan manusia lagi, di sebelah kiri ada rombongan manusia. Nah ini manusia ini, orang ini ketika melihat ke kanan dia tertawa, tersenyum. Ketika melihat ke kiri dia nangis. Kata malaikat Jibril, ini engkau silakan bersalaman. Ini adalah bapakmu, adalah Nabi Adam. Nabi Adam ada di langit pertama. Lalu siapa yang ada di kanan? Di kanan adalah putra-putranya yang soleh ahli surga. Makanya ketika nengok kanan, Nabi Adam tertawa. Ketika menengok kiri, ini adalah putra-putranya, keturunannya yang masuk neraka. Ketika masuk ke kiri, nangis itu. Karena dalam satu riwayat, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta itu kurang lebih 26 meter. 26,5 meteran, 60 hasta itu Nabi Adam. Langit kedua ketemu dengan nabi lah, ada Nabi Yahya, ada Nabi Ilyas, kemudian terus sampai ke langit. Setiap langit bertanya, siapa? Aku malaikat Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad Rasulullah. Apakah sudah ada izin? Sudah, buka. Setiap langit gitu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sampai ke langit yang kelima, bertemulah dengan Nabi Musa. Ya. Kan kemudian sebelumnya kan ada Nabi Ilyas, Nabi Yusuf, gitu kan. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian naik lagi sampai ke langit. Nah di langit pertama tadi ya, langit pertama ada beliau Rasulullah melihat ada dua sungai, dua sumber mata air yang sangat deras sekali. Rasul bertanya, ya Jibril, sungai apa? Mata air apa gitu? Itu mata air dari dua sungai yang ada di dunia. Satu sungai Nil, dua sungai Efrat. Sungai Nil adanya di Mesir, sungai Efrat adanya di Turki. Itu sumber airnya dari langit yang pertama. Sungai ini itu sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil itu. Jadi ada dua sungai yang awalnya dari langit, itu sungai Efrat yang ada di Turki dan sungai Nil yang ada di Mesir. Sudah ada. Sebenarnya panjang ini ya, masih panjang, ini baru sepertiga ini. Tapi yang apalah, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa termulai karena kan batasnya sampai Isya. Nah, mudah-mudahan tiada waktu lagi Allah takdirkan bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya yang tadi ya, banyak istighfar, kemudian kebersihan, baca doa yang tadi pagi-pagi, baca doa supaya kita ikhtiar secara batin bermunajat, semoga Allah jauhkan dari berbagai macam wabah, bencana, terutama virus corona yang saat ini sedang merajalela, ya semoga Allah dari yang benarnya dari hidayah Allah, yang salahnya kekeliruan pribadi mudah-mudahan Allah mengampuni. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.